Karena walaupun orang berjuang beragama ilmu banyak, mungkin Al-Qurannya jelas, tapi kalau nggak takut dosa, kemudian taat kepada Allah dan Rasulullah, karena hal ini sangat penting. Sebagai hamba Allah mengenal tentang Allah ini melalui Rasulullah. Kemudian pemimpin, karena Rasulullah telah jauh, yaitu harus menemukan yang disebut al-ulama warasatul anbiya, kemudian berbaiat. Ketika orang tidak mau berbaiat netral, tapi ketika orang telah berbaiat, masalah silih berganti, baik dari diri sendiri, istri, suami, anak, harta. Tetap mencintai Allah dan Rasulullah atau akan bergeser. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, karena ini juga penting. Manusia lahir di muka bumi, kecuali beberapa orang tertentu, secara umum proses melalui rahim ibu. Maka untuk membenarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini harus ada kontrol dari yang tersebut tadi. Mungkin sudah taat, bahkan rukun Islam pun sudah dilaksanakan, bagaimana dengan orang tua? Kemudian pasal hibah ini yang menghancurkan amal. Seumur hidup sekali menghibah, seluruh amalnya total hilang dan doanya tidak diterima. Habaan mansur, bagikan debu segenggam ditabur di tanah yang luas. Tak bisa mencari, sudah pernah beramal, apakah aku? Tidak tahu. Kemudian setelah kehati-hatian jauh, maka dikenalkan dengan kata cinta. Karena pemilik cinta itu hanyalah sang pencipta. Manusia tidak tahu apa itu cinta. Setiap orang mungkin mengalami, baik kepada sesama hidup maupun sesama makhluk, sesama manusia. Tapi pengakuan ini adalah palsu belaka, karena kecintaan itu hanya dari Allah. Kemudian pasal hadiah dan tawasul, manusia harus sadar bahwa semua ini ada syarat dan syariat. Manusia mengenal Allah, tapi kenapa harus berwasilah bersyariat dan disyariatkan? Sholat harus menghadap Ka'bah, ini juga sebagai wasilah. Baik buruk ditentukan kenapa harus bekerja, inilah wasilah. Kemudian pasal menangis sangat penting, karena yang membuat orang keras hatinya karena orang ini satu banyak dosa dan tidak sanggup menyesali dosa. Kemudian pasal cobaan dan sobat, hidup di muka bumi tidak lepas dari ujian dan cobaan. Kemudian pasal taubat dan zikir. Kemudian istiqomah, baik dari tauhidnya, faham, dan berusaha untuk fisiknya juga tetap istiqomah. Kemudian sholawat dan doa, karena semua akan terbatas, semua akan nyangsang atau tergantung sebelum dikirim dengan sholawat kepada Rasulullah.
diselipkan beberapa contoh akhlak Rasulullah SAW. Dengan kacamata 17 perkara tersebut, jika sudah baik, insya Allah syahadatnya baru benar. Kalau belum, hanya simbolis belaka. Hanya simbolis. Allahu Akbar. Masih ada beberapa waktu. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi Abah sampaikan, saya pribadi cukup menemukan bahwa parameter untuk mencapai seorang muslim yang syahadatnya benar itu ada 17 parameter. Namun seperti kita ketahui bahwa saya sendiri karena orang tua Islam, bapak ibu Islam dan saya Islam, dan syahadat juga hanya sebatas turunan begitu Pak. Tapi rasanya setelah mengupas tadi ada 17 parameter yang sekiranya harus kita perbaiki atau pelajari itu untuk mencapai syahadat yang benar itu. Mungkin kira-kira apa kiatnya untuk supaya kita dapat mengarah istiqomah kepada 17 parameter itu untuk mencapai syahadat yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus membaca, mempelajari Miftahul Huda jilid 1 sampai 4, diulang-ulang, difahami,
sedikit demi sedikit dihayati. Kalau mungkin masih ada lagi, silakan disampaikan. Orang bakhil itu masih enak jadi perampok, masih enak jadi pelacur. Kenapa? Perampok itu nggak dosa besar, pelacur juga enggak. Perampok juga harus dihukum, pelacur harus dicambuk 100 kali. Itu sekali zina. Sedangkan orang bakhil lebih besar daripada itu. Orang bakhil kan nggak mencuri toh, nah, tapi dosa besar. Jadi syahadatnya belum benar. Kenapa? Masih bakhil. Hukum Islam dan hukum manusia. Kalau hukum negara, misalnya merampok dihukum berapa tahun atau berapa hari? Paling murah. Kemudian kalau orang bakhil dihukum berapa hari? Ada hukuman enggak? Nah ini masalahnya, maka akhirnya nggak takut dosa. Jadi tinggal manusia takut dengan undang-undang manusia atau undang-undang Allah dan Rasulullah. Sering saya sampaikan, kalau orang taat dan setia menjadi abdi pemerintah belum tentu sanggup menjadi hamba Allah. Tapi ketika orang taat pada undang-undang Allah dan Rasulullah, sudah pasti melaksanakan perintah dan menjadi abdi negara, pasti sanggup. Kenapa? Takut dosa. Mungkin masih ada lagi yang lainnya, silakan.